Terbang. Itu ibu-ibu bang, nunjuk saya bang, ketawa. Itu sepotong badannya bang. Gak ada kaki maksudnya? Gak ada bang, sepotong. Ternyata bang, di belakang pohon durian itu ada kuburan. Ada kuburan. Dulu anak gadis itu ketabrak kereta, buntung kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balauka. Jumpa lagi dengan saya, Haris Cinamon. Malam ini saya kedatangan seorang komedian, pemain FTV komedi, pemain cerita-cerita komedi, lenong, dan pokoknya banyak komedi-komedi Betawi itu dia main. Termasuk dia juga YouTuber komedi. Konon dia ini punya cerita-cerita seram yang pernah dialaminya. Kita akan tanya beliau. Mari. Lah, woi, katanya datang sini mau cerita, malah tidur. Memang mau diceritain tentang hantu tidur? Aduh, ayo bangun. Di mana bang? Di tempat gue nongkrong. Astagfirullahaladzim. Lu mau? Oh iya, kita kan mau rekaman ya bang. Rekaman apa? Cerita gue mau ngisi konten YouTube gue tentang cerita-cerita horor. Uka. Oh iya, baru ngumpul nih. Ente kan pernah nonton kan ya? Nah. Yang dulu gue buat, serem kan? Oh, serem banget bang. Serem kan? Serem. Nah sekarang itu gue lagi ngumpulin orang-orang yang punya cerita horor. Nah, ente kan cerita bahwa ente punya cerita horor. Datang ke sini mau cerita, malah tidur gimana sih? Iya bener. Saya pernah ngalamin sendiri bang. Cerita apa ya? Ketemu setan. Setan apa hantu? Pocong. Nah, gitu dong. Jelas. Kalau kata orang kan pocong adanya di film, di cerita. Tapi saya percaya setelah saya melihat sendiri. Tapi saya setengah nggak percaya bang. Ini bener apa enggak? Sedikit ya. Enggak, saya kalau nyerita kayak gini agak merinding bang. Merinding? Takut atau gimana? Ya pengalaman, jadi trauma, saya sedikit trauma. Iya. Saya nyeritainnya agak gagap, nggak apa-apa bang ya? Ya apa-apa. Balauka, kalau nanti ternyata rada-rada lucu sedikit cerita dari dia ini, harap maklum karena emang dia komedian. Saya nggak bisa lucu bang, kalau serius bang. Ini serius ceritanya. Waktu itu saya kerja di pabrik. Pabrik apaan? Pabrik rotan di Jagakarsa tuh, deket Haji Mugni. Lenteng Agung. Jagakarsa. Sebelum tanjakan Susilo tuh, Herman Susilo. Dia nomor 27 tuh ada Masjid Haji Mugni. Nah di depan seberangnya itu ada pabrik rotan punya Pak Bob Hasan waktu itu almarhum. Iya. Nah saya kerja di situ bang. Ini cerita bener demi Allah Rasulullah ya. Cuman saya agak merinding bang. Soalnya kenyataan gitu. Jadi kalau ini belum apa-apa saya udah mengkerut. Iya. Jadi gini bang, kejadiannya sih sebenarnya sore-sore. Sore itu udah ada serem-serem. Ya menjelang maghrib. Iya. Riep-riep kata Oh orang. iya, kalau orang Jakarta juga riep-riep. Jadi waktu itu anak-anak lembur. Saya bilang, yang biasa pulang jam 5, lu ntar pulang jam 6 tapi berhenti dulu azan. Habis azan lu makan, lanjutin sampai jam 9 lembur. Siap bang, siap.
Nah, karena break jam 6 kurang seperempat bareng-bareng tuh bang. Saya kan kegerahan habis ngawasin ya anak-anak kerja. Gerah itu belepotan sini. Bunyi bel. Nah, jam 6 kurang seperempat. Istirahat nih. Yang mau mandi ya, biar tenaga pulih lagi supaya sehat lagi karena ngelumbur tambahan. Jadi waktu itu sekitar kejar order berapa kontainer gitu. Nah, saya kan pengen mandi nih. Biasanya kan saya mandi di deket ada musola kecil situ, ada kamar. Nah, di tengah ada kamar mandi. Saya situ anak-anak udah ngumpul yang gantian bang. Wah, ini kamar mandi nggak cukup. Kamar mandi 2, orang karyawan 40 udah ngantri. Aduh, gimana caranya? Ada si Herman, anak buah saya. Pak, Bapak mau mandi? Iya man, gimana ya? Gue pengen mandi ya. Kalau mau mandi di kontrakan saya, tapi di seberang. Jadi di rumah deket masjid gede tuh, jalan raya. Cuman abang jalan nyebrang, nanti ketemu masjid gede. Di samping masjid ada gang masuk, agak sempit gangnya gitu. Ada pohon duren tinggi gede. Nah nanti di situ ada kontrakan, saya ngontrak di situ bang, kata si Herman. Oh ya udah man, berarti kamar mandi sana kosong bang. Ya udah, saya buka baju, pakai handuk doang. Handuk, pakai celana dalam. Karena reyep mau maghrib, orang sepi waktu itu masih tahun-tahun 1988, saya masih bujangan dulu. Ya udah, man, antar dong ke kontrakan lu. Nggak usah bang, saya juga pengen buang air kecil, dia bilang. Abang lurus aja, nanti masuk gang ada pohon duren, sebelahnya kontrakan saya, udah di situ. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Yaudah ya saya nyebrang nih. Begitu saya nyebrang bang, itu banget. Saya tadinya sih alhamdulillah dapat kamar mandi enak nih, sendirian. Ya udah, bawa sabun lengkapin sikat gigi apa, enteng aja jalan. Nyebrang masih sepi zaman dulu. Gak ada mobil rame kayak sekarang, macetnya jarang mobil lewat. Nyebrang sepi banget, padahal mau menjelang maghrib. Nah, orang udah pada masuk masjid. 1, 2 orang pada masuk masjid. Saya kan malu ya nungguin orang masuk masjid dulu semua. Nah, azan. Azan kan agak makin ngeriep tuh. Lampu-lampu jalanan makin riep ya kan. Udah saya masuk deh ke gang samping masjid. Saya pikir wah sepi banget ini, nggak ada orang. Dari kejauhan ada ibu-ibu pakai kerudungan gitu. Gue ngeliatin, gue malu nih pakai handuk ya kan. Orang saya mikir orang ibu-ibu. Gue mau lewat ada ibu-ibu, malu nih. Tapi dari jauh saya jarak 10 meteran lah. Nah itu di bawah pohon duren. Saya lewat situ, saya makin deket bang, makin 5 meter, makin 4 meter, saya agak nunduk. Begitu saya udah berdekatan bang, 2 meter bang, itu ibu-ibu bang, nunjuk saya bang, ketawa, itu sepotong badannya bang. Gak ada kaki maksudnya? Gak ada bang, sepotong gitu. Saya di situ istighfar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kayak istighfar orang mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya butuh setengah perasaan lari bang, tapi saya berat jalan. Astagfirullah. Itu saya nyampe kontrakan bang, udah nggak kuat bang. Si Herman lagi di pabrik, nggak ada orang. Wah, saya mau balik lagi, takut bang. Akhirnya itu saya jebol ke kontrakan, ada anak 1 orang di dalam lagi ngasok. Kaget, bang, ada apa bang? Tolong gue. Ada apa sih bang? Itu lihat di bawah pohon duren siapa? Dilihat bang, dia nggak ada siapa-siapa bang. Ada, tadi ada orang di sini nunjuk gue, ketawa. Rambutnya panjang bang, tapi ininya ditutup gini bang. Kayak pocong? Iya.
sepotong badan. Astagfirullahaladzim. Saya balik lagi situ bang. Saya nggak bisa ngomong tuh. Saya pokoknya nggak mau ngomong. Besokannya saya ditanya lagi sama teman saya. Bang, Pak, ada apa sih sebenarnya? Saya belum bisa cerita bang. Sampai akhirnya saya Haji Mogeni nyamperin ke pabrik. Itu Bu, kenapa? Kayak orang ketakutan gitu. Akhirnya 2 hari kemudian saya baru ngomong tuh. Begini Pak Haji, 2 hari yang lalu saya jalan ke sini di buah pohon duren. Saya bilang saya ketemu ibu. Saya pikir itu ibu-ibu mau nanya saya. Senyum. Saya kan agak nunduk malu. Begitu berhadapan itu ibu-ibu nggak ada kakinya bang, segini. Rambut panjang ini dipocongin. Ini takut lah bang. Saya sampai merinding. Wah bener-bener pucat saya. Kayak orang mati katanya abang waktu itu kata anak-anak. Nah begitu saya tanya kata Haji Mogeni begini. Istighfar dulu deh, saya istighfar. Dikasih air, bacain doa tuh Pak Haji Mogeni. Nggak tahu surat apa dibacain. Saya bismillahirrahmanirrahim. Istighfar berapa kali saya minum. Akhirnya saya agak sadar, saya ceritain. Ternyata bang, di belakang pohon durian itu ada kuburan. Ada kuburan dulu anak gadis itu ketabrak kereta, buntung kakinya, hancur. Jadi dimakamkan di situ bang. Saya juga begitu astagfirullahaladzim. Itu berapa hari saya terbayang terus bang. Ya Allah. Berarti sebenarnya sebelum itu sebenarnya udah ada juga dia. Sudah ada. Orang lain pernah diganggu sama dia ya? Nggak tahu lah. Yang jelas pengalaman saya ngelihat sekali-kalinya itu. Tapi ada yang bilang teman saya, tenang bang. Biasanya kalau ngelihat setan atau pocong gitu, abang suka dapat rezeki. Mungkin apakah dia motivasi buat saya supaya saya tegar. Oh iya emang begitu? Iya insya Allah bang. 2 hari kemudian saya dipanggil bang. Jadi supervisor di Cikupa. Mantap bang. Alhamdulillah bang. Apakah ini mungkin rezeki? Cerita misteri dapat rezeki. Iya, jadi kata orang kalau ngelihat pocong katanya bisa dapat rezeki. Nah di situ saya yakin. Tapi saya nggak mau lagi bang ngelihat pocong. Aduh, jangan sampai deh bang. Udah sekali-kalinya deh. Kalau bisa nggak mau lihat lagi deh bang. Bener. Kapok. Orang melotot ketawa, bayangin nunjuk saya gitu. Wah saya aduh mau kabur nggak bisa jalan, berat rasanya. Ya Allah bang. Itu pengalaman saya segitu bang. Ya kesananya mah nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang cuman pernah ngigo malam-malam di base camp tuh. Saya ada yang narik berat banget. Berat ya? Tahu-tahu sarung saya nyangkut di kursi bang. Kirain saya ada yang narik, sarung nyangkut di kursi. Astagfirullahaladzim. Ya itu cerita saya bang. Oke. Terima kasih Mumu Lancip. Namanya tadi kan belum disebut. Nama beliau ini Mumu Lancip, komedian. Cerita horornya menarik sekali. Ini ada penampakan makhluk halus, makhluk gaib dengan jenis baru. Pertama-tama saya kira tadi dia cerita tentang kuntilanak, rambut panjang, ya kan? Tapi ternyata badannya buntung separuh, dari perut ke bawah tidak ada wujudnya, yang ada dari perut ke atas. Tapi juga masih ada sisa pocong di atas kepalanya. Itu yang saya maksud hantu dalam jenis yang lain. Balauka, nantikan cerita-cerita seram lainnya, cerita mistis lainnya di Uka.